Video ini gue buat khusus untuk lo yang mungkin udah berhari-hari atau berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun mikirin gimana caranya lo bisa lepas dari dia yang mungkin udah pernah jadi someone special dalam hidup lo. Gue tahu move on itu gak gampang, tapi please coba lo luangin waktu lo, karena gue jamin video ini gak bakal lebih dari 15 menit. Dan gue harap dari apa yang gue sampaikan di dalam video ini bisa ngasih lo solusi biar lo bisa survive dari fase move on. So buat lo yang belum kenal, kenalin, gue Rifanul Haq dan selamat datang di Your Mind Kills. Your brain is one of your most important organs. Your brain is the epicenter of your existence. Into billions of neurons, it's your body's mission. The world around you is as fascinating as the universe inside your head. Your brain is growing hundreds of nerve cells called neurons. By the time you become a teenager, Your brain has stopped growing. But it continues to develop. the insulation of the neurons, which begins at birth, Continues over many years. Or, at the end of the day, it's our brain that makes us us. And your brain doesn't stop working. some studies have found that brain activity may continue for several minutes. Even after your heart has stopped. Gue inget banget dulu tuh gue pernah ngurung diri di kamar untuk beberapa waktu dan gue gak keluar rumah, gak ketemu siapa-siapa. Dan selama gue isolasi diri di kamar, gue cuma ditemenin sama semua emosi yang pada waktu itu gue tahan di dalam diri gue. Yeah, I broke up with my ex and of course it hurt me so bad. Setiap waktu gue selalu kepikiran dia, berharap dia tuh ngechat gue ngasih kabar baik atau ya seenggaknya dia narik kabar buruk. Waktu itu gue sangat denial dan masih berharap kalau dia itu bohong ke gue. Sampai akhirnya kabar baik yang gue tunggu-tunggu itu ternyata gak pernah ada dan gak pernah datang. She's gone and dia gak balik lagi. Dan itulah realitanya. But the funny thing is, waktu itu gue masih nolak semua fakta. Gue denial. Waktu itu di kepala gue tuh masih terus memproyeksikan ulang momen-momen kecil yang pernah gue lakuin sama dia. Gue keinget ekspresi dia waktu dia sebel sama gue. Gue keinget momen-momen dimana dia ngebangkitin semangat gue. Ya pokoknya waktu itu kepala gue tuh lagi ngebangun narasi bahwa hubungan gue sama mantan gue itu ya sespesial itu. Sampai akhirnya gue capek sendiri. Gue udah capek untuk berada di tempat yang sama karena waktu itu gue sadar kalau hidup gue tuh nggak bergerak, sama sekali nggak gerak. Dan di titik itu gue ngambil keputusan yang mungkin jarang dilakuin sama kebanyakan orang. Gue mutusin buat move on dengan cara cepet. Dan gue berhasil ngerasa lega setelah 3 hari gue ngurung diri di kamar. Ya gue tahu ini pasti kedengarannya aneh, apalagi gue sebagai laki-laki yang dimana dari kecil laki-laki itu diajarin buat nahan diri atau nyari pelarian lah. Gue waktu itu mikir kalau move on yang normal, yang sering banyak dikatakan sama orang-orang itu akan makan waktu yang cukup lama. Bahkan lamanya itu nggak pasti, bisa berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun, and I think it wasting so much time. Jadi akhirnya gue pilih jalur yang beda. Gue waktu itu ngasih makan semua emosi gue sekaligus. Gue ngizinin diri gue buat ngerasain apapun yang muncul. Kayak ketika ada rasa sedih yang muncul di dalam diri gue akan kasih makan itu dengan cara nangis. Oh ya, kalau lo cowok, gue cuma mau nekenin kalau nggak apa-apa selama itu bikin lo lega. Kalau misalkan lo punya emosi-emosi negatif, keluarin aja. Karena memang faktanya angka kematian bunuh diri itu emang lebih banyak di laki-laki ketimbang perempuan. Karena pada dasarnya dari kecil kita sebagai laki-laki itu selalu dituntut untuk mendem, selalu dituntut untuk bisa meredam diri. Sampai akhirnya banyak kewalahan dan ya lo bisa cek angka bunuh diri itu tertinggi di laki-laki. Emosi yang lain juga sama. Waktu kemarahan muncul dalam diri gue kasih makan. Gue marah. Bahkan gue inget banget waktu itu gue sampai beberapa kali neriakin bantal. Ya bantal gue tempelin ke muka, gue teriak sekencang-kencangnya. Pokoknya emosi yang muncul di dalam diri gue turutin semua. Tapi catatan ya, selama lo ngerilisnya itu tidak dengan cara yang menyakiti diri lo, lakuin aja. Tapi kalau misalkan itu nyakitin diri lo, ngerugiin diri lo, jangan. Apalagi lo sampai silet-silet tangan, gue rasa itu gak perlu sih dan gak keren. Dan singkat cerita waktu itu akhirnya gue menyadari satu hal selama 3 hari itu ya, ternyata emosi buruk itu gak perlu dipelihara lama-lama. Karena makin lama lo pelihara, emosinya tuh malah makin berat, dada lo tuh malah makin ngerasa sesak. Dan itu bakal terjadi mungkin beberapa waktu yang lama ke depan karena gak lo keluarin dan lo malah pendem dalam diri lo. Dan orang-orang yang sering mendem emosi itu ya mereka pasti bakal jadi orang yang temperamen, kesulut dikit dia bisa meledak. Jadi jangan pelihara emosi buruk tuh lama-lama di dalam diri ya. Gak cuma makin lama makin ngeberatin diri lo, tapi dari yang tadinya emosi tuh bakal berubah jadi beban, dari beban bakal berubah jadi identitas lo, dan lama-kelamaan lo bakal susah bedain mana diri lo dan mana luka lo. Gue sadar waktu itu gue nggak mau terus-terusan di tempat itu, gue nggak mau stuck di situ terus. Jadi gue lepasin semuanya secepat mungkin. Dari yang sebelumnya dada gue tuh penuh sampai akhirnya kosong, bahkan abis. Dan ya setelah 3 hari itu gue ngerasa lebih lega. Tapi perlu lo ketahui bahwasannya lega di sini bukan berarti gue itu sepenuhnya move on ya. Tapi at least beban yang tadinya gue pikul sendirian setiap malam itu udah mulai berkurang dan bahkan menipis. Karena apa? Karena gue ngizinin emosi-emosi buruk itu untuk keluar dari dalam diri gue. Dan setelah gue ngerilis itu semua, ya
emosi-emosi buruk itu pergi. Dan hari-hari gue jadi lebih enteng ke depannya. Gue yakin banget ya kebanyakan orang itu lama move on-nya gara-gara mereka itu nggak merilis emosi-emosi buruk yang ada di dalam dirinya. Sampai akhirnya karena itu ketahan, jadi emosi buruk ini keluar sedikit demi sedikit. Dan itu takes time dan bakal ganggu hari-hari lo ke depannya. Oh, atau juga bisa persepsi lo tentang move on itu mungkin selama ini nggak tepat. Sehingga pikiran-pikiran lo tentang dia, memori-memori lo di masa lalu, itu malah bikin diri lo keganggu. Nah, mispersepsi perihal move on yang paling umum yang sering gue temuin adalah move on itu tentang melupakan. It's absolutely wrong. It's a myth. Move on sama dengan melupakan itu adalah sebuah mitos. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia nggak akan bisa melupakan. You cannot forget. Ingat ya, melupakan itu adalah kata kerja. Yang mana di dalam kata kerja itu ada yang namanya aktivitas. Kalau misalkan sampai detik ini lo masih percaya bahwasannya lo itu bisa melupakan atau manusia itu bisa melupakan, coba gue mau tantang lo untuk lo ngelupain kalau gue tuh pakai kacamata. Gue hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bisa? Nggak bisa kan? So move on is not about forgetting. It's about accepting. Terima kalau faktanya dia itu udah pergi ninggalin lo. Terima kalau faktanya lo harus lanjutin hidup lo sendiri lagi. Lo tau gak sih kalau sebenarnya lo itu gak nyari cinta. Lo tuh cuma nyari sesuatu yang familiar, sesuatu yang otak lo tuh udah memahamin itu sebagai rumah. Dan kalau dulu rumah lo adalah tempat dimana lo harus berjuang sendiri buat dapat perhatian, tempat dimana orang bisa datang dan pergi tanpa kepastian, bisa gue pastiin kalau lo bakal nyari dinamika yang sama di setiap hubungan berikutnya. Lo itu gak bener-bener jatuh cinta ke orang itu. Lo cuman jatuh cinta ke dalam pola yang sebenarnya itu udah familiar. Bahkan sebenarnya udah ada di kehidupan sebelum lo sama dia. Nah ini nih penjelasannya kenapa lo susah banget buat move on. Pola yang dia tinggalin itu udah tertanam jauh sebelum dia datang, dan dia cuma ngelanjutin sesuatu yang sebenarnya udah dimulai sama orang lain, dan itu udah dialamin sama hidup lo sebelumnya. Selama lo nggak sadar akan hal ini, lo tuh cuma bakal terus nyari orang yang sama dengan nama yang berbeda. Coba deh kita balik ke 3 hari yang udah gue ceritain di awal video ini. Kenapa emotional release itu bekerja buat gue? Karena gue berhenti melawan. Mungkin selama ini lo pikir move on itu soal jadi kuat, soal nggak nangis, soal nyibukin diri sampai akhirnya lo bisa lupa. Tapi ternyata kebalikannya. Move on itu soal menyerah sama emosi lo sendiri. Soal ngizinin emosi-emosi buruk itu keluar dari tubuh lo. Soal nangis sampai lo capek, sampai lo mikir, bahkan sampai lo ngetawain betapa jeleknya muka lo waktu lo nangisin dia. Gini ya, emosi-emosi buruk itu bakal pergi kalau misalkan nggak lo kunci di dalam diri lo. Tapi masalahnya banyak dari kita yang malah ngunci emosi-emosi buruk ini di dalam diri kita. Lo pikir dengan lo nggak ngerasain itu semua lo kuat? Enggak, lo tuh cuma bikin bom waktu dengan cara lo menumpuk emosi-emosi buruk itu. Dan tumpukan itulah yang bikin lo ngerasa hidup lo berat buat lo jalanin sampai saat ini. Ini gue kasih contoh lain ya. Misalkan dari kecil lo terbiasa dengan kasih sayang yang antara ada dan tiada gitu. Kayak musiman, kadang ada, kadang nggak ada. Nah kalau ini udah jadi hal yang biasa buat lo dari kecil, ini semua bakal jadi pola buat lo. Dan pasti secara nggak sadar lo bakal mahamin pola kasih sayang seperti ini. Fluktuatif let's say. Dan lo bakal punya pemahaman kalau disayang itu harus siap ditinggal kapan aja. Sampai akhirnya lo tumbuh dengan definisi itu di dalam kepala lo. Kalau misalkan pola kayak gini ini udah kecetak di kepala lo udah pahamin ini dari lo kecil, itu bakal ke bawah sampai sekarang. Walaupun sekarang lo udah nggak di umur yang kecil lagi ya, setiap kali lo bertemu sama orang yang let's say dia tuh stabil, dia tuh jelas, dan dia konsis, gue bisa jamin bahwasan lo gak akan tertarik. Kenapa? Karena pola kasih sayang yang dia kasih ke lo itu gak sesuai sama pola yang lo simpen dalam unconscious mind lo. Tapi setiap kali ada yang datang dengan pola yang familiar dengan apa yang udah lo pahamin dari lo kecil, kayak dia tuh anget di awal, tapi makin kesini malah makin menjauh, malah bikin lo bertanya-tanya, cintanya hilang-hilangan, kadang ada, kadang gak ada, kemungkinan besar lo bakal jatuh cinta sama dia. Walaupun lo bakal mikir kalau misalkan itu semua gak mungkin, dan lo berpikir kalau lo tuh cuman jatuh cinta aja. Tapi kenyataan yang terjadi adalah lo mengenali pola lama, dan pola itu ngasih sinyal kalau ini adalah rumah lo. Kadang definisi cinta kita itu udah rusak dari kita kecil, dan selama kita nggak memperbaiki definisi itu, kita akan terus memilih orang yang sama walaupun dia beda nama. Kita akan mengulang cerita yang sama, dan kita juga bakal berakhir di titik yang sama juga. Dan bagian yang paling mirisnya adalah akhir-akhir ini gue malah lebih sering nemuin orang yang dia tuh lagi di fase move on, tapi coping mechanism yang dia lakuin itu malah lompat ke hubungan baru, bukan ngakuin kalau misalkan dia tuh punya luka lama yang belum selesai dan harus diobatin. Kayaknya emang lebih gampang gitu ya, lebih gampang meromantisasi seseorang daripada natap ke dalam diri sendiri dan sadar kalau ada bagian dalam diri yang masih berdarah. Ayolah, fokus benahin diri lo. Emang lo gak capek ya kayak gini-gini terus? Move on itu soal berhenti nyari dia di tubuh orang lain. Gak perlu lo buang-buang waktu buat ngapus-ngapusin foto-foto dia, ngeblokir akun-akunnya, ngeblokir WhatsAppnya, ngeblokir sosmednya, apalagi sampai lo pindah ke kota baru karena lo menganggap bahwasannya itu adalah satu-satunya solusi yang bisa lo lakuin. Lo harus tahu bahwasannya itu semua tindakan yang gak ngaruh-ngaruh amat, karena lo bisa dengan mudah untuk ngelakuin itu semua dan lo tetap gak bergerak. Move on yang sebenarnya itu dimulai ketika lo sadar bahwa yang lo cari selama ini adalah rasa familiar yang dia sempat bawa
bawa ke hidup lo. Begitu lo sadar sama semua itu, di situ lo bisa mulai obatin lukanya. Jangan malah lo ngobatin luka lo pakai orang baru yang mirip sama dia. Tapi lagian juga sih lo nggak akan sadar sih kalau misalkan lo masih ngerasa bahwasannya gelas lo tuh penuh. Makanya coba untuk kosongin gelas lo. Nangis aja kalau misalkan lo mau nangis, marah aja kalau misalkan lo pengen marah. Jangan ditunda, jangan dipendem, karena selama apa yang lo lakuin ini nggak nyakitin diri lo, do it. Rilis semua emosi buruknya. Karena perasaan yang lo tunda hari ini tuh cuman bakal jadi beban buat besok. Dan beban lo besok itu bakal jadi alasan kalau lo tuh nggak bisa gerak buat jalan ke hari berikutnya. Coba deh lo tanya ke dalam diri lo sendiri. Dari mana pola ini datang? Siapa yang pertama kali ngajarin lo bahwa cinta itu harus sesakit ini? Dan kenapa lo merasa nggak pantas buat dapetin hubungan yang stabil? Kalau misalnya lo udah dapet jawabannya, lo coba akuin tuh bahwa ada bagian di dalam diri lo tuh yang udah dilatih untuk menerima segala hal yang kurang. Perlu lo ingat proses move on itu nggak instan, tapi kalau harus bertahun-tahun, kayaknya itu berlebihan dan buang-buang waktu deh. So, accept it, terima aja, and let it go. Kalau lo berani, ya lo lakuin sekarang juga, karena sekarang itu adalah waktu yang paling tepat sih. Semakin lama lo tunda, semuanya bakal makin kerasa berat. Gue tahu rasanya pikiran yang dihantuin sesuatu yang lo nggak pengen itu berat banget. Gue tahu beberapa dari lo mungkin lebih gampang percaya sama narasi cinta yang diajarin film atau lirik-lirik lagu romance, bahwa dia itu satu-satunya lah, bahwa lo itu harus berjuang lah, bahwa rasa sakit itu adalah bukti kalau cinta itu nyata lah. Tapi gue mau lo inget satu hal, bahwasannya cinta yang sehat itu nggak akan bikin lo bertanya-tanya apakah lo pantas, apakah lo cukup, apakah lo bernilai. Karena memang seharusnya cinta itu bikin lo tenang. Dan kalau kata tenang itu asing buat lo, mungkin itu karena lo belum pernah dapat pelajaran bahwa cinta itu bisa ngasih lo rasa aman. Dan ya itu bisa lo pelajarin sekarang. Lo bisa mulai dengan berhenti nahan, berhenti sok kuat, berhenti berpikir bahwa move on itu tentang melupakan. So ya, accepting is the key. Kuncinya adalah penerimaan. Buat gue 3 hari aja cukup, dan gue bisa, masa lo nggak bisa? Kalau lo nggak bisa ya berapapun lah, terserah. Berapapun waktu yang lo butuhin buat move on, yang penting intinya lo berani buat mulai. Dan karena lo udah sejauh ini, lo udah nonton sampai sini, itu artinya ada bagian dari diri lo yang udah siap buat mulai. So ya, kalau lo ngerasa lo tuh lagi capek banget sama hidup, mungkin buku ketiga gue yang judulnya Kita Akan Mati Dengan Cara Yang Sama bisa jadi opsi buat bacaan lo sekarang. Gue sebagai penulisnya gak janji dengan lo baca buku ketiga gue ini bakal bikin hidup lo tuh jadi lebih baik. Tapi gue bisa jamin kalau lo baca ini, lo mungkin bisa jadi orang yang lebih sadar. Karena semua yang gue tulis dalam buku ini tuh bukan buat ngajarin lo perihal hidup, tapi gue buat buku ini buat nemenin lo untuk duduk sejenak di tengah dunia yang sekarang berisik banget. Subscribe channel ini kalau misalkan lo ngerasa channel gue itu bermanfaat. Tapi kalau misalkan lo ngerasa enggak, ya nggak apa-apa, serah lo. Gue Irfan Ulhaq dan see you in the next video.